kecil di kompetitif scene ya. Ya, betul sekali. Dan ini dari bootcamp kita sudah ada dari tim TJB, berikut juga dengan dari tim Paze. Dan terlihat sepertinya di sana TJB bakal mengulang kembali pertempuran yang terjadi di match kita yang kedua tadi di Miramar. Mereka kembali dijodohkan camp sepertinya di sana yang bakal jadi tempat yang bakal diperebutkan. Dan apakah TJB yang akan mendapatkan sebuah karma ya? Kalau kita lihat setelah Chicken terbitlah Tusun seperti yang dirasakan oleh Genexus ya. Bahkan Genexus tidak tusun ya di match kedua ya. Ya, Genexus masih finish di peringkat kedua atau tuh dan itu konsisten banget untuk dari tim Genexus ya. Namun untuk dari notifikasi kita terlihat dari seorang Tony K sudah berhasil untuk diarahkan pulang menuju area lobby oleh dari arah tim TGB dan wow ini TGB benar-benar mendominasi sekali di area bootcamp ya. Yep. Terlalu agresif juga kalau kita lihat fight yang dilakukan oleh TGB ya, bahkan dia langsung melakukan setup push ke arah dari tim Faze. Di sini kita lihat bakalan dilakukan sebuah flanking, di push begitu saja ada sebuah nanti Faze langsung pulangkan ke arah lobby dan ya, jadi tim betul sekali. TGB masih terlihat cukup tangguh sekali ya di area dari bootcamp. Tanpa adanya korban, 4 poin kill pun sudah mereka dapatkan. Luar biasa sekali. Yep. Poin kill. Tanpa sedikit pun ya mengalami kerugian untuk dari arah tim TGB. Wow. Dominasi TGB sudah mulai terlihat. Di match pertama mereka berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner dan sekarang bootcamp menjadi milik mereka gitu kan. Dengan 4 player yang masih utuh. Yap, betul banget. Dan kita lihat juga di sini ya, tersisa 43 player dengan tim bisa dibilang ada sekitar 1-4-3 berarti 8 ya. Ada sekitar 8 player yang sudah dipulangkan. Di situ dari fase 4 dan juga ada 3 player dari LIT ya. LIT ya. Berarti ini kalau dilihat dari indikasi beberapa player yang sudah diarahkan pulang menuju area lobby, pastinya ini juga nggak terlalu banyak tabrakan di area satu kota yang sama. Sudah mulai area sedikit tertata nih Bang Andika ya. Terlihat sudah mulai tertata. Jadi mungkin gameplay-gameplaynya sudah mulai kelihatan nih, gameplay rotasi yang tadinya mungkin di awal-awal di match-match pertama kita lebih ke arah barbar gaming. Mungkin karena mereka sudah mulai melakukan pengamanan poin juga ya. Ya, betul sekali. Dari tim-tim seperti mungkin dari Bigetron mereka lebih bermain safe juga karena di match setelah match pertama dan kedua dipulangkan lebih awal. Begitu juga dari tim-tim seperti Point juga yang kita lihat di match pertama dan kedua itu cukup barbar ya. Kali ini mereka bermain lebih safe the point juga, yaitu mereka bahkan langsung menabrakkan ke dalam zona ya dari tim Point sendiri. Luar biasa. Tapi kita masih belum melihat juga nih zonanya di mana nih. Iya, kita agak sedikit minim sekali untuk vision map cam. Jadi area drop zone juga beberapa tim kita belum sempat mengetahui ya rasanya sampai sejauh ini. Tapi ini Point juga sudah mulai masuk ke area dari bootcamp. Akankah terjadi kembali scream rasa klasik tabrak-tabrakan gitu. Tabrak-tabrakan soalnya ini terlihat sudah banyak sekali menumpuk di area dari bootcamp. Berikut juga dengan dari tim Point dan juga dari arahnya tim Genesis ya. Iya, betul banget. Dan di sini kita lihat juga dari Nyong. Oke, sudah mulai mencari, sudah mulai melakukan sebuah spot di sini. Kita lihat dari Nyong. Kalian menunggu sebuah perbakuan taman, apakah bakalan di fight begitu saja, bakalan digaskan saja. Di sini kita lihat ternyata oke, di sini dari Master, di sini di daerah Bootcamp NFT Orion juga di sini bakalan di fight begitu saja. Oke, kita bakalan melihat GOT7 udah mulai mencari-cari sebuah spot. Ini dari kedua tim malah lebih memilih untuk menahan ya. Biasanya TJB ketika mengetahui spot dari musuh, mereka langsung komit untuk melakukan sebuah push ya. Mungkin mereka juga karena ada sedikit pressure kayak dari tim Point, jadi untuk dari arahnya tim Genesis juga nggak mau terlalu tergesa-gesa untuk melakukan satu pergerakan fight ke arah dari tim TGB.
Mengingat juga dari arah backstep yang harus mereka waspadai pastinya ya dari arah tim point. Ya, sementara ini dari arahnya tim NFT juga sudah mulai baku hantam nih. Terlihat Genexus yang bakal berhadapan dengan dari arah tim NFT. Dan itu dari granat yang coba dilemparkan dari arahnya tim NFT. Ditambah lagi dengan satu spray yang baik sekali. Berhasil untuk menumbangkan seorang Stevie. Namun backup juga langsung diberikan oleh dari arahnya tim Genexus. Tapi dari sisi yang lain, Point juga sudah mulai terlihat mendekat dan merapat ke area dari bootcamp. Dan terlihat sepertinya di sana Genesis masih cukup tangguh. Sulit untuk saat ditaklukkan. Ranking pun sudah mulai cair dilakukan, namun sepertinya di sana ada seorang Smile begitu disiplin menahan pergerakan untuk dari arahnya tim Point. Flankingnya berhasil digagalkan. Yap, betul banget. Dan kalau kita lihat di sini juga dari tim 15, oke, dari tim Genexus, oh ada sebuah spray bahkan TJB yang berhasil mendapatkan satu player dari tim Point. Di sini kita lihat ternyata dari Chaos sudah mulai mencari-cari sebuah fight. Di sini TJB bakalan melakukan push ke arah dua tim sekaligus, yaitu Genexus dan juga tim Point. Ada setup net yang bakalan dilemparkan oleh Tingstar. Apakah netnya bakalan on point? Ya. Masih belum on point. Di situ dibakar api asmara saja, bakalan dipush begitu saja. Oh, di sebelah kiri tidak terlihat dan langsung Point harus puas di posisi ke-11. Oke, satu player dari TJB tidak berhenti begitu saja. Di sini kita lihat dari TJB bakalan melakukan setup push, dua tim sekaligus dihajar habis oleh tim TJB. Raydon bahkan harus tersungkur ke arah tanah. Di sini kita lihat, luar biasa. Sakin di sini kita lihat ternyata terpisah. Last man standing. Oke, kita lihat dari Genexus bakalan di-spray dan langsung point kill dari TJB dan TJB berhasil. Wow. Ini TJB tangguh banget ya kalau udah di bootcamp, benar-benar sulit banget untuk ditaklukkan. Gila, 10 poin kill sudah mereka kumpulkan juga. Beberapa kali coba diganggu, coba dijajah, coba diganggu gugat. Ini rasanya TJB masih terlihat cukup tangguh luar biasa. Yap. Kalau kita lihat mungkin satu orang nge-push dua orang itu udah biasa ya. Tapi di sini TJB membuktikan satu tim nge-push dua tim. Gila. Tangguh banget ya TJB, benar-benar tangguh banget, gila. Lagi benar-benar overpower kayaknya nih. Harus sedikit di-nerf nih kayaknya nih ya, untuk dari tim TJB. Betul banget. Dan di sini kita lihat ternyata dari tim Genexus mereka tersisa 2 player ya. Negara tetangga kita. Ini Malaysia ya, betul ya? Iya, Genexus ini kalau nggak salah dari Malaysia ya. Dan sekarang mereka harus masih berhadapan dengan dari arahnya tim Indonesia. NFT, satu dan bahkan NFT buat NFT harus diarahkan pulang menuju arah lobby. Biu kembali ya. Biu. Jadi momok yang cukup mengerikan untuk dari tim NFT. Genexus ini memang konsisten banget ya untuk dari tim Genexus. Mereka tangguh juga, mereka solid, luar biasa sampai sejauh dari arahnya Genexus. Betul banget. Dari Genexus ini konsisten parah. Ternyata di sini kita lihat, langsung di-spray begitu saja, dipulangkan ke arah lobby. Tetu lagi. Ini Tetu bisa dikatakan raja dari meng-HBD ya. Bahkan beberapa kali mereka backstep, HBD-nya tuh benar-benar on point dan bahkan langsung membuat kocar-kacir pertahanan dari tim lawan ya. Bahkan Tetu satu player harus tersungkur ke arah tanah, dibokong begitu saja. Karma is real ya, real time karma di sini kalau kita lihat. Iya, betul sekali. Dibokong langsung. Dibokong juga ya. Ada sebuah truk party datang dari arahnya tim Margin ya. Margin sepertinya di sana juga mendengar fire yang sedang terjadi dari arahnya tim T2. Berikut juga dengan dari arah tim 14 ataupun juga dari arahnya tim LIT ataupun juga dari arahnya tim Genesis, Dan terlihat sepertinya di sana seorang Ban sepertinya di sana tadi, Boy, coba dibakar, molotofnya on point, nyaris sepertinya di sana. But almost enough pastinya ya, gak berhasil untuk menumbangkan dari seorang Boy Ban. Wow. Itu benar-benar luar biasa sekali, spray proning yang benar-benar apik sekali tadi, nyaris berhasil untuk menumbangkan satu player dimiliki dari arahnya tim Margin. Tapi kondisinya benar-benar sandwich ya untuk dari seorang Boy Ban ini. Yap, itu benar-benar sandwich dan ini coverannya juga minim banget. Ini benar-benar minim banget dari satu player talent e-sport ini. Sedikit kesulitan pastinya.
Ini talent ini dari Vietnam dan sekarang wow, karena sandwich sepertinya di sana yang harus dirasakan ke arah satu player dimiliki dari arahnya tim 7 yaitu pun harus diarahkan pulang menuju arah lobby di peringkat ke-8. 7 Yap. tim saja tersisa dan 16 player yang bertahan. Waduh, cukup cepat ya, tidak Cepat seperti 11 menit. ekspektasi kita. 11 menit waktu Lagi dan berjalan lagi. sudah kehilangan beberapa tim dan hanya 11 16 menit. player saja. Barbar Gaming lagi. Coba ditampilkan oleh beberapa tim. Tapi ini BT ya, biar agak sedikit berbeda ya. BTR ini agak sedikit berbeda karena kita tahu juga ya tadi bocorannya ada dropzone yang mereka di docks. Ya. Trappingan di area docks. Jadi mereka mungkin Bahkan agak kita, sedikit gameplay safe play. ya bahkan kita belum melihat Bigetron sama sekali kali ini ya. Ya, mungkin ini sekarang mereka bakal coba masuk ke area dari Quarry yang merupakan kompon yang sudah dimiliki dari arahnya tim NFT ya. Dua player saya tersisa untuk dari tim NFT akan kedatangan tamu dari arahnya tim Bigetron Red Alliance. Ya betul banget, dan di sini kita lihat juga dari tim NFT ya. Mereka sudah mengantongi 4 poin kill. Oh, ternyata tadi yang sama Genexus Invi ya, bukan? Infinity Oh dari tim 3 ya, Infinity ya kalau nggak salah. iya, Bukan eh, NFT ya, NFT ini kalau kan nggak salah NFT, tim tapi kelihatan tadi 9 kayak ya. NFT ya. Infinity mungkin nggak tahu Waduh. juga ya. Agak sedikit buram-buram. But it's okay. Di sini kita pindah ke Haiti ya. Oh, BTR sudah mulai terlihat di sini. Harus berhati-hati, ini bakalan menjadi bencana-bencana tambahan tentunya ya. Sekarang Bagi BTR tim. sudah Luxi sudah pakai akun aslinya nih. Oh, Sudah mulai bahkan terlihat agak sedikit asik ya ya itu ya. mulai asik kelihatannya ya. Oh, hai. Wah, wow, luar biasa spraynya baik sekali, benar-benar on point meskipun tadi kendaraan melesat begitu cepat. Tapi Ya. trackingnya benar-benar rapih sekali dilakukan dari seorang High Boys dan langsung menumbangkan satu player dimiliki dari arahnya tim TJB kalau nggak salah ya dari tim 17. Dan bahkan dari tim Bigetron sendiri, mereka setelah melakukan knockdown atau men-take down satu player itu tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan sebuah push. Mereka masih memastikan daerah sekitar apakah aman untuk menjadi jalur rotasi mereka ataupun lebih aman untuk mereka melakukan sebuah push ya. Ya, itu dia mungkin satu strategi yang berbeda ditampilkan oleh dari arahnya tim Bigetron Red Alliance karena mereka punya area di area dari docks, pingan dari docks mereka juga sedikit diuntungkan oleh zona kita karena zonanya agak sedikit boncing ke arah sisi mereka ya. Yap, betul banget, dan kita lihat sendiri di sini ya. 4 poin kill dan ada juga dari RSB. Wow, bahkan NFT berhasil mendapatkan satu player lagi dan lagi. Ya, betul sekali. Sementara Luxi juga sudah mulai sedikit terpressure oleh dari tim TJB dan ini TJB memang satu tim yang cukup agresif sejauh ini ya. Mereka benar-benar agresif dan sekarang mereka juga sudah rotasi begitu cepat dari arah bootcamp mereka sudah masuk ke area dari Quarry kalau tidak salah. Yap. Sementara seorang High Boys terlihat juga begitu disiplin untuk memantau dan mencari informasi berada di area dari Archer Tower. Sementara dari seorang Luxi masih mengontrol dari area perbukitannya ya. Ya. Dan kalau kita lihat pembagian dari tim Bigetron itu cukup luas banget ya. Mereka memiliki kontrol area yang cukup luas. Bahkan split yang mereka lakukan tuh cukup jauh ya. Ya, itu betul sekali. Karena untuk dari tim Bigetron rasanya mungkin karena mereka nggak terlalu banyak pressure untuk di early game. Mereka sedikit sabar, mereka bisa mengontrol area lebih nyaman juga. Tambah lagi juga sekarang mereka masih terlihat masih full power ya, masih utuh tanpa ada satupun yang harus dipulangkan ke arah lobby. Sementara Yap. untuk dari tim REC kita lihat juga ini satu tim dari Malaysia juga. Sepertinya di sana dua player saja tersisa, namun mereka harus berhadapan terlebih dahulu dengan dari arahnya tim NFT pastinya ya. Dua player dimiliki dari tim NFT yang masih bertahan di area pergudangan Quarry ini. Yap. Betul banget. Dan kalau kita lihat di sini juga dari RSG Brian ya. Sudah mulai mencari sebuah spot. Oke. Lalu dicari begitu saja ya. Dan kalau kita lihat sendiri ini dari Brian sendiri lebih bermain sabar ya, karena di situ juga terlalu beresiko, ada dari NFT dan juga Bigetron. Kalau kita lihat di situ bakalan dilempar panci begitu saja di sini.
Nyiapin Iya. panci nggak tuh? Oh, ini mungkin satu trik coba dilakukan dari seorang Brian biar stepnya nggak terlalu kedengeran. Mungkin juga seperti itu ya dari seorang Brian. Karena memang kondisi dari Oh, seorang Brian cukup terbuka ya. yap, betul banget. Dan kalau kita lihat di sini dari Yu Hike, KO, Zuxi. Waduh. Ini Juksi, ini Kang Grab, ini Juksi nih. Wah, gila sih Vespanya nih benar-benar OP. Kalau kita ingat lagi gitu kan, dulu-dulu pernah juga jadi seorang Juksi ini jadi trending gitu kan. Jadi Kang Gojek kalau nggak salah ya. Sekarang Juksi lagi-lagi dengan Vespanya, namun Vespanya nyangkut terlihat. Dan ini untuk dari tim TJB tinggal 2 player saya tersisa. Mereka masih bertahan, mereka sekarang agak sedikit menurunkan tensinya, mereka nggak terlalu bermain agresif lagi. Mereka tahu betul sekarang kondisinya tinggal 2 player, jadi ya nggak mau ngambil resiko kayaknya untuk dari tim TJB dengan agresif gameplay mereka. Yap, Tapi betul mereka sampai banget. sejauh ini masih cukup nyaman. Mereka sudah ada di area dari safe zone kita ya. Dan masuk ke sesi zona kita yang ketiga yang akan segera berakhir. 14 Yap. player yang bertahan. Itu tim saja. Yap. Dan kalau kita lihat sendiri di sini dari NFT ya, mereka sudah 5 poin kill dan 2 player mereka tersisa. Dan juga ini NFT juga mereka harus berhati-hati ketika keluar dari kompon ini karena di sebelah kiri dan kanannya itu mereka benar-benar sudah ditunggu ya. Kalau kita Iya, lihat di minimap, wah cukup berbahaya juga dari tim NFT ya. ya pastinya untuk dari tim NFT harus benar-benar pandai-pandai. Kalau mau keluar rasanya harus pandai-pandai, harus bisa memilah dan memilih ya jalannya. Karena ya itu dia, kiri kanannya udah dikurung habis-habisan untuk dari arahnya tim RSG. Ada Kim dan juga dari satu playernya Brian kalau nggak salah dari sisi sebelah kiri. Yap, betul banget. Dan di sini kita lihat dari Brian. Oke, sudah dengan UMP-nya sigap untuk melahap. HBD Gaming pastinya. BD Gaming pastinya ya. Ya, tapi sepertinya dari tim NFT sendiri sudah menyadari ya kalau di sebelah kiri dan kanan mereka itu sudah ada player yang menunggu. Mungkin jadinya dari tim NFT sendiri tidak terlalu terburu-buru untuk membadi ke arah kiri atau ke arah kanan mereka ya. Ya, mungkin juga karena tadi mereka berhasil untuk mendapatkan, tapi kita lihat itu dari notifikasi Liquid sepertinya sana sudah berhasil untuk mendapatkan satu player dimiliki dari tim NFT. Namun ini kamera kita masih tertuju ke arah seorang Biu Biu dan juga dari seorang Loyu ya. Ini memang snappy Biu Biu Loyu. Wah, gila sih ini Biu Biu dan Loyu ini kolaborasinya benar-benar aktif banget nih. Di Yap. Luxi kita lihat juga sudah mulai memantau kembali pergerakan dari beberapa tim yang berada di area dari gudang-gudang Kuari. Huyet meskipun tadi juga berhasil untuk knockdown satu player dimiliki dari tim NFT, namun sedikit sulit untuk melakukan convert kill. Dan pastinya juga ada seorang Liquid gak mau ngambil resiko, coba tarik mundur lagi, coba riset ulang lagi strateginya. Yap. Betul banget. Dan kalau kita lihat sendiri di sini dari Yuhai Boy juga ya. Wow, what the nice play dari seorang High Boys. What? Wow, itu benar-benar maksudnya benar-benar tipis banget. Cuma punya satu sisi yang benar-benar tipis sekali, tapi gila. Itu Gila. spray-nya langsung berhasil untuk menumbangkan satu player dimiliki dari tim NFT ya. Waduh. Wah, gila. Itu sempit banget loh. Angel shoot-nya benar-benar tipis banget. Yap. Mungkin Dan tadi kalau kita lihat juga ya dari tim NFT di situ juga mereka cukup pressure begitu saja ya. ya, Dari spray yang dilakukan oleh Yuhai itu benar-benar on point banget. Dan di sini kita lihat juga dari Kim yang masih Liquid di situ melakukan spray down ke arah dari tim TJB. Maka bakalan berhasil mendapatkan pundi-pundi poin kill tambahan karena lihat sendiri dari tim TJB sendiri mereka cukup fire di match kali ini di match Sunhawk ya. Oke, ada dari Casin di sini yang sudah mulai melakukan flanking mendekat sebuah vehicle yang diamankan oleh Casin ya. Sepertinya mereka lebih memilih untuk melakukan rotasi menggunakan vehicle. Di sini kita lihat ya apakah bakalan dihajar begitu saja, apakah dipush begitu saja oleh tim TJB, tapi dari tim TJB sendiri lebih memilih untuk mengamankan placement point karena mereka sudah mendapatkan 10 poin kill. Itu cukup baik banget, tinggal mencari poin placement lebih baik lagi. Di sini kita lihat juga dari Casin
Oke, sudah mulai mencari sebuah spot untuk mereka. Oh, menabrakkan vehicle-nya begitu saja ternyata di sini kita lihat. Tapi dari Hike Boy di sini, oh ada sebuah spray dari arah kiri, tapi sebuah refleks yang luar biasa dari Hike Boy berhasil mengamankan bodinya ya. Ini luar biasa sekali speed yang dilakukan oleh dari arahnya tim Migron Red Alliance. Mereka sangat percaya diri sekali untuk melakukan satu strategi speed. Lumayan cukup jauh juga. Dari speed yang mereka lakukan, Luxi berada di area dari gudang-gudang quarry menemani dari seorang Liquid. Sementara High Boy seperti yang sana tadi juga mencoba untuk mengontrol area yang berdekatan ke area dari cap-nya ya. Yap, betul banget. Dan di sini kita lihat juga dari Zuxi. Ya sudah melakukan sebuah energi drink ya. Sepertinya melakukan sebuah boosting dan bakalan melakukan sebuah regroup sih seharusnya dari tim Bigetron. Harusnya, mengingat dari zona juga sudah mulai kecil ya. Zona kita sudah mulai sempit dan ini masuk ke sesi zona ke-5 dan saat terlambat dikikis sama DBS Blue Zone ini udah mulai gak ngotak nih DBS Blue Zone-nya. Ya betul banget, dan di sini kita lihat sepertinya dari Zuxi melawan sebuah spot. Oh, terlihat di situ bakalan dilakukan Spraydon, tapi di situ masih Luxi juga di sini cukup low. Oke. Yo, di sini kita lihat lagi dan lagi Spraydon sudah mulai dilakukan dari beberapa tim. Kita lihat, oh Zuxi cukup di sini tapi masih berhasil mengamankan dirinya ya. Di situ ada sebuah coveran kecil ya dari tim Genexus sendiri. Tapi ini bakal repot banget ya Zuxi ini nggak punya first kit. Hanya beberapa bandage saja yang masih dimiliki dan juga vision dari seorang Biu nggak lepasin Zuxi begitu saja untuk masuk ke area dari safe zone kita. Dan terlihat sepertinya di sana Zuxi juga sudah mulai terlihat bergerak kembali, namun NFT sudah tidak bisa bertahan ternyata. NFT sudah harus diarahkan pulang menuju arah lobby. Berikut juga kita lihat Luxi harus tumbang. Satu player dimiliki dari tim Big Drone Red Aliens harus tersungkur. Dan ini dia, Biu. Wow. Sedikit terlambat. Dan sepertinya sana Genexus pun harus tumbang dan pulang di peringkat ke-4. 3 tim saja tersisa, masuk kita ke zona yang ke-6. 6 player yang masih bertahan. Ini kalau 6 berarti margin hanya tinggal menyisakan 1 player saja. Kalau kita lihat dari TJB terlihat ya. Ini TJB. Kalau kita lihat dari quantity player sendiri, ini Bigetron 50% presentasi kemenangan. Tapi ini kayaknya Liquid bakal coba untuk mengandalkan satu strategi healingan terlihat dengan 17 healingan juga sudah disiapkan dari seorang Liquid sambil ngamanin plasman point pastinya. Ini kalau kita lihat juga dari hari kemarin memang untuk Sandhawk rasanya mungkin Liquid memang sudah disiapkan untuk menjadi dokter sepertinya. Yap. Dan kalau kita lihat sendiri di sini dari tim TJB yang hanya tersisa 2 player ya, mereka juga bakal menjadi sebuah bencana bagi tim Bigetron karena dari early game itu dari tim TJB mereka bermain cukup on fire banget, bahkan mereka tidak takut untuk melakukan setup push ke arah dari tim-tim lawan ya. Ya, 3-2-1 berarti kondisi yang bakal terjadi di last circle kita nih. TZB, kondisinya TZB agak sedikit kesulitan untuk masuk ke area dari safe zone kita nih. Dari seorang Xiao mungkin bakal siap-siap disambut oleh dari tim Big Drone Red Alliance. Sementara untuk dari tim Margin ini kayaknya gak ke spot nih. Satu player dari tim Margin ini benar-benar gak ketahuan. Ini harusnya kalau misalkan Margin bisa sabar nunggu momen TJB dan juga Big Drone perang, mungkin mereka bisa ngamanin top 2 ataupun juga bisa dapetin chicken dinner justru. Yap, dan satu player dari tim Bigetron di situ harus tersungkur. Karena kita lihat di sini dari Xiao, harus berhati-hati di sini. Kita lihat ternyata ada sebuah setup net yang bakalan diamankan di situ. Berbahaya sekali karena dari Bigetron. Liquid masih menahan revivingnya begitu saja. Di sini kita lihat dari tim Bigetron sepertinya net yang cukup on point, skill di situ ternyata dari TJB lagi dan lagi mereka bermain cukup panas dari tim TJB. Oke, di sini kita bakalan melihat dari Zuxi dan Nice. Zuxi dari terbokong begitu saja dari tim 16. Wow.